Shalom. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang apa itu pacaran. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tesalonka Febiola Lastio dari Prodi Farmasi dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Samuel Gurning, saya dari Prodi Informatika. Perkenalkan, nama saya Yowil Pablo Christian Pasaribu dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Perkenalkan, nama saya Glenn Marcelina Munte dari Prodi Teknik Konstruksi Perkapalan. Perkenalkan, nama saya Mutiara Indasari Hutauruk dari Prodi Farmasi. Perkenalkan, nama saya Valencia Santoso dari Prodi Pendidikan Dokter. Selamat menyaksikan! Apa ya arti dari berpacaran itu? Berpacaran adalah masa pendekatan dari dua individu yang saling berlainan jenis. Nah, berpacaran ini ditandai dengan pengenalan lebih dalam antara pribadi dua individu yang berbeda, baik kekurangan maupun kelebihan dari masing-masing individu. Nah, dalam berpacaran harus ada yang namanya komitmen. Di dalam komitmen ini, kita harus lebih erat untuk menjalin hubungan, bukan hanya sekedar dari berteman ataupun saling menyukai, namun harus berbagi rasa dan saling mengerti dan menerima satu sama lain. Nah, pacaran biasanya cara remaja untuk menyampaikan rasa sayang dan rasa cinta yang tumbuh saat melihat lawan jenis yang berbeda. Bagaimana pandangan gereja tentang pacaran? Jadi, dalam Alkitab sendiri tidak tertulis secara spesifik mengenai pacaran. Hal ini disebabkan karena pada saat Alkitab ditulis, hal itu ditulis berdasarkan konteks ataupun pemahaman budaya masyarakat itu sendiri, di mana pada saat itu istilah pacaran masih belum umum digunakan, tidak seperti sekarang. Lalu kemudian kita dapat mengambil istilah dari pacaran berdasarkan beberapa kisah-kisah dari tokoh Alkitab pada saat itu, yaitu pacaran sendiri memiliki arti suatu pendekatan antara dua orang, yaitu pendekatannya secara khusus. Kemudian Alkitab sendiri menjelaskan agar pacaran itu memiliki landasan, yaitu cinta kasih yang agape. Artinya yaitu cinta kasih yang tulus, tanpa pamrih, dan juga tidak hanya berdasarkan ketertarikan secara fisik. Selain itu, Alkitab juga menyarankan agar umat Nasrani memiliki pasangan yang seiman. Dapat dilihat dari 2 Korintus 6 ayat 14a yang berbunyi, "Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang, yaitu orang-orang yang tidak percaya." Yang ketiga, tujuan berpacaran dalam Kristen. Kira-kira tujuan berpacaran dalam Kristen itu apa ya? Nah, berpacaran dalam Kristen berarti memiliki tujuan yang serius untuk pernikahan yang kudus. Yang pertama, untuk mendapatkan pasangan yang memiliki nilai yang seimbang dengan pribadi masing-masing bukanlah hal yang mudah. Diperlukan perlakuan yang serius, jujur, dan didasarkan atas firman Tuhan. Yang kedua, dalam berpacaran, kedua belah pihak pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dengan bersatunya kedua belah pihak tersebut, diharapkan dapat melengkapi satu sama lain. Yang ketiga, hubungan yang baik dan benar yang sesuai dengan firman Tuhan pasti menghasilkan buah roh dan berkat. Begitu juga sebaliknya. Yang keempat, sebelum tercapainya tujuan pacaran, dalam hubungan harus ada komitmen, di mana dalam komitmen tersebut berisikan rencana-rencana ke depannya. Dengan demikian, hubungan pacaran yang baik dan benar tersebut akan dapat menghasilkan berkat. Tentu saja pacaran memiliki dampak, ada dampak positif dan juga ada dampak negatif. Dampaknya ini itu terbagi menjadi 3, ada dampak secara fisik, secara psikologis, dan juga secara sosial. Nah, dampak secara fisik yang positif itu seperti ada teman berjalan, teman mengobrol, teman bercanda yang bisa membuat kita lebih termotivasi. Kemudian ada dampak negatifnya. Dampak negatif dari pacaran ini mungkin saja bisa menimbulkan kekerasan. Kemudian, dampak yang kedua adalah dampak psikologis. Nah, dampak positifnya itu membuat kita lebih termotivasi, membuat kita lebih bersemangat dalam melakukan aktivitas-aktivitas kita. Dampak negatifnya ini itu ketika kita putus atau mengalami masalah dengan pacar kita bisa terganggu secara emosional yang dapat berdampak ke kehidupan kita sehari-hari. Kemudian dampak yang ketiga itu adalah dampak sosial. Dampak positifnya yaitu kita bisa menambah teman berbicara, teman mengobrol, teman sharing. Sedangkan dampak negatifnya mungkin saja kita jadi menjauh dari teman, dari sahabat, dan juga dari keluarga kita.
Nah, di dalam membuat sebuah hubungan yang sehat, kalian harus memahami apa tujuan kalian berpacaran. Di saat telah memutuskan untuk berpacaran, berarti telah membentuk sebuah tim kecil antara kamu dan pacar kamu. Di dalam sebuah tim tersebut, kalian harus mempunyai visi dan misi yang jelas serta tujuan yang jelas. Usahakan selama pacaran, kalian harus bertumbuh secara mental, pengetahuan, dan iman. Di dalam berpacaran, kalian dapat melakukan hal-hal yang positif seperti melayani bersama, membuat goals-goals yang akan dicapai selama pacaran, dan yang paling penting adalah tidak melanggar hukum Tuhan. Sekian. Tips yang selanjutnya yaitu dengan menggabungkan kasih dan kebijaksanaan dalam penanganan konflik dapat mempererat hubungan di dalam Tuhan. Doa bersama adalah cara untuk mempererat hubungan di dalam Tuhan, dan pembacaan Alkitab dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran bersama dan menemukan iman bersama pasangan. Yang selanjutnya itu, saat berpacaran harus dapat menguasai diri sendiri dan memiliki motivasi diri sendiri. Dan yang terakhir adalah pada saat berpacaran harus memiliki komitmen untuk saling menjaga, menjalin kasih di dalam Tuhan, dan jauh dari hal zina.